Keputusan cerdas Erick Thohir, perpanjang kontrak Shin Tae-yong. Sangat konyol, pelatih Korsel sesumbar jelang hadapi Indonesia di perempat final. Keputusan cerdas Erick Thohir, perpanjang kontrak Shin Tae-yong. Ketua PSSI Erick Thohir memastikan perpanjangan kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Momen tersebut hadir di saat yang tepat, yaitu jelang perempat final Piala Asia U23. Setelah timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia, Erick Thohir sudah sering diburu pertanyaan tentang perpanjangan kontrak Shin Tae-yong. Pertanyaan tersebut makin menggema usai kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret ketika timnas Indonesia dua kali mengalahkan Vietnam dan kini berpeluang besar lolos ke babak ketiga. Dalam banyak kesempatan, Erick Thohir menyatakan bahwa dalam periode perpanjangan kontrak 6 bulan di akhir 2023, ada poin-poin yang sudah disepakati antara PSSI dan Shin Tae-yong. PSSI disebut Erick Thohir bakal selalu berpegang dan bersikap profesional dalam hubungan kontrak dengan Shin Tae-yong. Target kedua yang diberikan PSSI pada Shin Tae-yong kemudian juga bisa diwujudkan. Timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23. Kepastian lolos itu didapat pada Minggu, 21/04/2023 saat Timnas Indonesia U23 menang meyakinkan 4-1 atas Yordania. Kemenangan itu membuat Garuda Muda mengunci status runner-up grup A dan lolos ke perempat final. 3 hari berselang usai momen itu, Rabu tanggal 24 April tahun 2024, Erick Thohir membuat PSSI menuntaskan janjinya. Tak butuh waktu lama, PSSI segera memastikan perpanjangan kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih Indonesia hingga 2027 mendatang. Momen perpanjangan waktu ini bisa dibilang datang di waktu yang tepat. 1 hari jelang perempat final Piala Asia U23, Shin Tae-yong mendapat suntikan moral berupa perpanjangan kontrak. Hal ini tentu berdampak positif bagi persiapan Shin Tae-yong meracik strategi melawan Korea. Dengan kondisi tim yang kondusif, diharapkan timnas Indonesia U23 bisa menampilkan level permainan terbaik saat menghadapi Korea Selatan. Pasalnya walaupun target sudah tercapai, ada hal besar yang bisa diwujudkan oleh timnas Indonesia di turnamen Piala Asia U23 2024. Hal itu adalah tiket lolos dan tampil di Olimpiade Paris 2024. Dengan menjejakkan kaki di babak perempat final, Garuda Muda hanya tinggal berjarak 2 kemenangan lagi untuk berlaga di Paris 2024. Sangat konyol, pelatih Korsel sesumbar jelang hadapi Indonesia di perempat final. Hwang Sun-hong mengatakan timnas Indonesia U23 paham betul bahwa timnas Korea Selatan U23 merupakan tim super kuat. Track record dan performa brilian timnas Korea Selatan U23 di Piala Asia U23 2024 menjadi tolak ukurnya. Dalam 5 penampilan awal di Piala Asia U23, skuad Taeguk Warriors julukan timnas Korea Selatan U23 4 kali lolos ke semifinal. Bahkan pada 2020, mereka keluar sebagai juara Piala Asia U23. Di Piala Asia U23 2024, timnas Korea Selatan U23 juga tampil brilian. Bersama timnas Uzbekistan U23, timnas Korea Selatan U23 menjadi 2 negara yang menyapu bersih 3 laga fase grup dengan kemenangan. Hwang Sun-hong juga menegaskan Lee Yang-jun dan kawan-kawan dalam kepercayaan diri tinggi. Sebab, mereka baru saja menumbangkan tim kuat timnas Jepang U23 dengan skor 1-0 di matchday pamungkas grup B Piala Asia U23 2024. Atmosfer tim sedang bagus-bagusnya karena kami baru saja mengalahkan Jepang, kata Hwang Sun-hong. Indonesia juga paham bahwa kami merupakan tim kuat. Kami harus tampil mempersiapkan semuanya sebaik mungkin, lanjutnya. Merasa tim super kuat di Piala Asia U23. Ayo kita dukung perjuangan Garuda, semoga mampu singkirkan Korsel di perempat final nanti malam. Memanas, pernyataan sangat berani Rizky Ridho ingin singkirkan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Kapten Timnas U23 Indonesia, Rizky Ridho, mengaku sudah siap untuk menghadapi Korea Selatan.
Kedua negara itu akan bertemu pada babak 8 besar Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis tanggal 25 April tahun 2024. Pertandingan Timnas U23 Indonesia vs Korea Selatan akan digelar pukul 20.30 waktu Qatar. Untuk waktu di Indonesia, pertandingan tersebut digelar pada Jumat tanggal 26 April tahun 2024 pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. Jelang pertandingan itu, Rizky Ridho mengakui bahwa perjalanan Timnas U23 Indonesia melangkah ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024 tidak mudah. Pada pertandingan pertama grup A Piala Asia U23 2024, pemain Persija Jakarta itu mengaku merasakan adanya kecurangan dari wasit saat Timnas U23 Indonesia bertemu Qatar di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Qatar menang atas Timnas U23 Indonesia dengan skor 2-0. Wasit Nasrullah Kabirov memberikan penalti VAR kepada Qatar dan mengeluarkan 2 kartu merah untuk Ivar Jenner serta Ramadan Sananta. Saat melawan Qatar, kami sedikit kecewa sampai sekarang. Harusnya kami bisa menang melawan Qatar tapi hasilnya berkata lain. Kita bisa lihat bagaimana kepemimpinan wasit saat itu, kata Rizky Ridho dalam sesi jumpa pers, Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Pada laga kedua melawan Australia di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis tanggal 18 April tahun 2024 Timnas U23 Indonesia berhasil menang dengan skor 1-0. Gol semata wayang Timnas U23 Indonesia dicetak oleh Komang Teguh. Lalu melawan Australia dan kami bermain baik serta mendapatkan 3 poin. Kemenangan itu memberikan semangat tersendiri bagi kami, kata mantan pemain Persebaya Surabaya. Pada laga terakhir, Timnas U23 Indonesia bertemu Yordania di Stadion Abdullah bin Khalifa, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Timnas U23 Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang melawan Yordania untuk lolos ke babak selanjutnya. Namun ternyata Timnas U23 Indonesia malah menang telak dengan skor 4-1 atas Yordania. 4 gol tim Merah Putih dicetak oleh Bres Marcelino Ferdinand, Komang Teguh, dan Witan Sulaiman. Kemenangan itu membuat Timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024 dengan status runner-up Grup A. Tim asuhan Sintayong itu mendapatkan 6 poin dan tertinggal 1 angka dari Qatar yang keluar sebagai juara Grup A. Lalu melawan Yordania, saya dan teman-teman bertekad tidak ingin seri. Kami harus menang dan bahaya jika kami kalah, kata Rizky Ridho. Nah, pada babak 8 besar Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia bertemu Korea Selatan. Tim asuhan Hwang Sun Hong itu sukses melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024 dengan status juara Grup B. Korea Selatan mendapatkan 9 poin hasil mengalahkan Uni Emirat Arab, China, dan Jepang. Rizky Ridho mengakui bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi Timnas U23 Indonesia. Meski begitu, Rizky Ridho dan kawan-kawan bertekad akan menunjukkan penampilan terbaiknya melawan Korea Selatan. Pemain berposisi bek itu ingin membawa Timnas U23 Indonesia melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Semua pemain siap tampil baik, kami akan ikuti instruksi pelatih di pertandingan nanti. Kami siap memenuhi target untuk lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024, tutup Rizky Ridho.